Sebaliknya ada orang misalnya manten anyar, ya, rande duit, duitnya mong 5.000, tuku cilok dipangan bareng di minggir sawah. Bayang nono apa, Pak? Bisa nggak dia menikmatinya? Bisa. Kenapa? Karena dalam suasana hati sedang bahagia. Makanya yang perlu kita sadari, nikmat itu tidak hanya nikmat fisik. Nikmat batin juga perlu diperhatikan. Ada sebagian orang yang hanya peduli pada nikmat fisik, tapi batinnya dia nggak pernah perhatian. Ini keliru. Sementara kalau kita perhatikan, yang namanya nikmat fisik itu ada batasnya. Tidak selamanya orang bisa menggunakan nikmat fisik itu. Bahkan terbatasnya itu sangat terbatas. Kita misalnya yang masih sehat-sehat ya, yang usianya 20, 30, 40. Gigi masih lengkap. Belum ada organ yang rusak berat. Ibaratnya belum ada pantangan dalam kegiatan makan minum. Kabeh seiso dimplok misalnya ya. Sehingga nasi tidak pantangan, daging tidak pantangan, aneka sayur tidak pantangan. Kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Turu ya iso ngorok, jalan-jalan kemana-mana, nggak mumet, nggak bingung, nggak pusing. Fisik masih bisa merasakan itu di usia manusia produktif. Dikasih satu penyakit saja, hilang semuanya. Orang waktu kena corona, Pak, nggak doyan mangan, ya Pak. Lihat makanan, jangankan dimakan. Ngelihat saja, pengen muntah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kemampuan dia dalam menikmati sesuatu yang sifatnya fisik hanya dalam sekejap. Untu loro siji ilang kabeh. Ngaten nggih, Pak? Kita kalau gigi satu yang sakit, bagian mana misalnya yang sakit? Paling pucuk jero Mas. Geraham satu saja. Geraham satu sakit. Ada aneka hidangan yang Masya Allah serba nikmat. Jenengan selera enggak? Ya, selera enggak? Selera tapi enggak bisa menikmati. Padahal gigi yang sehat masih banyak, Pak. Jumlah gigi orang dewasa pinten, Pak? Ya, 32 atau 35? Pokoknya di atas 30 ya. Jumlah gigi orang dewasa di atas 30. 3 sekian begitu ya. 32 ya, betul ya? 32. Dia dikasih oleh Allah gigi 32. Satu loro, 31 masih sehat, Pak. Satu aja sakit, dijak jalan-jalan gak gelem, dijak ini gak bisa, mau kenikmatan apapun tidak ada berselera, sebab Allah cabut, Allah halangi dia untuk menikmati kenikmatan fisik hanya dengan satu gigi sakit. Makanya kalau kita sudah sadar seperti ini, sungguh aneh kalau ada manusia yang hanya perhatian pada kenikmatan fisik, sementara kenikmatan batinnya tidak pernah dia perhatikan. Bahkan orang kafir saja jamaah, mereka itu mengupayakan kenikmatan batin dengan cara mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan, Pak? Senam yoga, bersemedi, lalu ada yang dia misalnya datang ke tempat tertentu, diam, semedi. Karena dia ingin mendapatkan kenikmatan batin. Tapi pakai caranya sendiri. Yang jenis senam yoga itu kan tidak ada aturan, Pak. Pokoknya gerakan sakarepe, yang penting kira-kira dia bisa tenang dengan gerakan itu. Ada yang pelungkit kanan, pelungkit kiri, gak karuan. Tapi kita Masya Allah diajari oleh Allah. Kalau mau tenang ngapain jamaah? Kalau mau tenang ngapain? Hah? Umroh. Oh, itu rodok larang nih kaya ngene iki ya. Sing kira-kira modalnya murah, Pak. Kita bisa sholat, membaca Al-Quran, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah, hati seorang hamba itu akan bisa menjadi tenang? Dan betul. Orang pada saat melakukan zikrullah, seperti sekarang ini ya, panjenengan sedang duduk di majelis ilmu. Ini zikir, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala sebut majelis yang di situ disebutkan Al-Qur'an dan hadis,
Majelis yang di situ mengajak orang untuk memahami Al-Quran dan hadis, termasuk di antara bentuk majelis dzikir. Apa dalilnya? Allah berfirman di surat Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah terdengar panggilan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Zikrullah di sini maksudnya apa? Kegiatan Jumatan. Zikrullah yang dimaksud di sini adalah kegiatan Jumatan. Dalam Jumatan isinya apa, Pak? Baca tahlil atau yasinan atau apa? Seorang khatib menyampaikan khutbah, mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, para jamaah semuanya terdiam mendengarkan. Kegiatan seperti ini disebut oleh Allah sebagai zikrullah, karena di situ disebutkan peringatan-peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang melakukan zikrullah, termasuk di antaranya belajar bersama, ngaji, rasanya ayem, adem, merem. Nyuwun tolong niku sing merem tolong ditangeni ya. Karena ini termasuk di antara sumber ketenangan. Orang bisa mendapatkan ketenangan batin dengan belajar. Karena itulah dulu para ulama ketika mereka punya masalah, ketika mereka sedang menghadapi ujian dan cobaan dalam dakwah, yang didatangi itu gurunya. Dan sampai di tempat gurunya, dia bertanya tentang masalah tertentu, lalu gurunya menjelaskan tentang masalah itu berdasarkan dalil. Itu bisa membuat hati dia tenang. Karena kadang kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Kita itu kadang nggak bisa menyelesaikan masalah. Allah yang bisa menyelesaikan. Makanya kalau dipaksakan, pokoknya aku kudu iso, akhirnya memaksakan diri itu membuat dia semakin stres. Bukannya menyelesaikan, tapi membuat dia semakin tertekan. Membuat dia semakin stres. Bagi orang mukmin yang dia yakin Allah yang menentukan segalanya, hamba ini makhluk yang lemah, mong hanya sebagai seorang hamba, kawula sak ndermo, sudah tak seleh nih, pasrah dia, wis tak seleh nih masalah. Sudah saya nggak punya harapan lagi untuk bisa menyelesaikan diri saya sendiri. Tinggal harapan saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang dengan cara seperti itu masalah itu selesai. Makanya enggak semua orang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga solusi bagi seorang mukmin salah satu di antaranya adalah dia tenang, dia serahkan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu penjelasan yang disampaikan oleh para sahabat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza jadzabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau punya masalah besar, salat beliau. Beliau salat. Pak, duwe masalah kok malah salat? Ini kan lari dari masalah. Bukan. Karena bisa jadi seorang hamba enggak bisa menyelesaikan masalah itu. Maka dipasrahkan kepada Allah dengan cara apa? Bermunajat kepadanya. Dan ketika orang bermunajat, cara yang paling puncak untuk bisa bermunajat adalah tatkala seorang hamba itu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan jamaah yang namanya bermunajat kepada Allah, yang namanya salat. Ini praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau punya masalah. Dan itulah yang menyebabkan salatnya Nabi SAW menjadi salat yang membuat hati beliau sangat tenang, sehingga betah ketika mengerjakannya. Karena ibaratnya beliau sedang curhat kepada Zat yang Maha Kuasa. Kadang ada orang ketika dia lagi masalah, sing digoleki sapa sing iso ngrungokno curhatan saya. Ada sebagian jamaah ya, yang dia tanya dalam forum pengajian, itu sebenarnya maksudnya bukan tanya, tapi maksudnya curhat.
Ya, ditulis panjang sekali. Lalu tulisan itu dibacakan, disampaikan ke Ustadz, tolong Ustadz baca tulisan saya. Dan orang kan kadang sudah rasanya plong, nek wis napa Pak? Ngomong. Karena nek mong diampet dhewe, kadang suwe-suwe ra betah, ra kuat nggih. Apa meneh kalau sudah punya masalah utang, bar masalah utang padu karo bojone, bar padu karo bojone padu karo wong tuane, bar ngono padu karo tanggane. Isine kok mong padu. Terasa sempit alam ini, terasa sempit dunia ini. Padahal rumahnya luas, mobilnya Alphard, kemanapun dia punya pengawal, tapi rasa hidup ini nggak nyaman sebab dia punya banyak orang masalah di sekitarnya. Dia datang kepada seseorang hanya ingin curhat. Coba kalau dia sendirian, diampet, nggak kuat dia. Maka puncaknya kalau orang itu nggak punya tempat curhat, bagi orang yang selain beriman, yang nggak beriman, ngomong karepe dhewe Pak di depan cermin dia. Ada cermin di depannya, dia ngomong, dia cerita. Orang ketika melampiaskan itu rasanya plong. Nah bagi orang yang sudah ngikuti kajian tafsir sholat, nggak kayak gini caranya Pak. Caranya gimana Pak? Dia bermunajat kepada Allah, sholat. Lalu ketika sholat, dia curhat. Di saat dia selesai sholat, dia berdoa kepada Allah, dia curhat. Boleh nggak curhat kepada Allah Pak? Boleh nggak? Curhatnya para nabi itu kepada Allah. Curhatnya para nabi itu kepada Allah Ta'ala. Dan itu tingkatan curhat yang paling tinggi. Makanya dilakukan oleh manusia-manusia yang derajatnya paling tinggi. Sehingga kalau kita lihat bagaimana cerita yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang para nabi. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam ketika mendengar kabar sedih, kabar yang menyedihkan tentang anaknya yang hilang. Beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya bisa mengadukan kesedihanku, mengadukan musibahku kepada Allah. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Kalau tadi Nabi Yakub, sekarang Nabi Ayyub. Nabi Ayyub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni massani asyaitanu binusbi wa adzab. Ya Allah, setan telah menggangguku dengan ujian, penyakit, dan seluruh hartaku hilang. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala ceritakan Nabi Ayyub curhat kepada Allah. Rabbi inni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang mengalami sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan Kau zat yang sangat kasih sayang. Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika diturunkan oleh Allah ke bumi, padahal sebelumnya beliau berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni, gimana kalimatnya? Zalamtu nafsi, gimana kalimatnya? Yang diucapkan oleh Nabi Adam. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Karena itu ampunilah aku. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Yunus pada waktu beliau berada di dalam perut ikan. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan aneka curhat-curhat yang disampaikan oleh para nabi di saat mereka punya masalah besar dalam hidupnya. Yang kayak gini Pak, perlu kita tiru Pak. Tapi biasanya kita nggak merasa puas kalau yang mendengarkan curhat kita bukan tetangga kita, bukan teman kita. Kadang nggak terima temannya ditaruh di Facebook Pak. Sing moco ya wong sang pirang-pirang. Koncone, kadang termasuk juga orang lain. Kuwi ana masalah apa to? Kok Facebookmu dadi rame, viral. Dan dia merasa puas dengan itu. Tapi manusia nggak bisa menyelesaikan masalah Anda. Mohon dipahami, saat Anda curhat kepada orang lain,
orang yang Anda curhati itu juga punya masalah. Jadi wong sing duwe masalah curhat karo wong sing padha duwe masalah. Saiki kowe tak kandhani gantian ya. Awakmu wis kandha masalahmu saiki gantian, saiki ganti aku. Lah kok padha. Terus bareng ngono ngopo? Ya mau guyang-guyu karo. Nggak bisa menyelesaikan apapun. Semua manusia pasti dia punya masalah. Karena sing jengene urip, gawane urip niku napa? Masalah. Dia pasti punya masalah. Jenengan punya masalah, curhat kepada orang yang punya masalah. Podo-podo ora iso menyelesaikan. Makanya akan lebih bagus kalau curhat itu disampaikan kepada Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla. Yang dia akan menyelesaikan seluruh masalah hamba. Itulah cara para nabi dalam menyampaikan masalah dia. Mereka curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tenang ketika khusyuk dalam salat. Allah telah menjadikan salat itu sebagai penenang jiwa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Kesejukan pandangan mataku, ketenangan hatiku dijadikan oleh Allah di dalam salat. Sehingga ketika beliau salat, beliau bisa khusyuk. Kadang saat ada orang yang pada waktu dia salat nangis ya, dia nangis tersengguk-sengguk sampai keluar air mata dalam jumlah banyak sekali. Nangis sampai selesai salat mripate aboh, Pak. Saking banyaknya tangisan yang dia keluarkan. Orang ini selesai nangis bahagia enggak? Bahagia dia. Begitu dia sudah selesai nangis pada waktu dia sholat, rasanya plong. Bahagia. Orang kalau mau nangis tapi ditahan, kan gak nyaman ya. Begitu dia berhasil nangis, selesai nangis ngapain? Rasanya tenang. Meskipun bisa jadi masalahnya belum selesai. Tapi hanya dengan nangis dia merasa bahagia. Sehingga ada orang yang cerita pengalamannya. Masya Allah Pak Ustadz, seneng banget. Lah kenapa? Saya sudah bisa nangis di dekat Ka'bah. Masya Allah. Nangis itu seneng Pak. Nangis itu menyenangkan. Bayi nek nangis, berarti apa Pak? Hah? Jaluk tulung. Dia nggak suka dengan itu. Minta ini, minta itu. Itu cara anak kecil nangis. Orang dewasa nangis, dia sedang curhat. Melepaskan masalahnya dengan tangisan yang dia lakukan. Sehingga ada orang yang nangis ketika dia beribadah. Itu bukan nambahi masalah dia, itu adalah cara dia melepaskan masalah dia. Sehingga seusai nangis, rasa batinnya itu mulai plong, hilang. Demikian pula ketika orang merasa sedih, pada waktu dia nangis, terkurangi kesedihannya. Dan itu bagian dari rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Pernah satu ketika ada salah satu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang anaknya mau meninggal dunia. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa, Pak? Ada 4 ya. Salah satu di antara putri beliau punya anak dan anaknya mau meninggal dunia. Maka putri beliau ini mengutus seseorang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kalau cucunya mau meninggal dunia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada utusan ini, tolong sampaikan kepada putri saya bersabar, sabar. Pada saat posisi nafas sudah tersengal-sengal, ini bayi mau meninggal dunia, datang lagi utusan itu, ya Rasulullah, putri Anda meminta agar Anda datang. Akhirnya Nabi SAW datang bersama beberapa sahabat. Sesampainya di rumah putri beliau, cucu beliau digendong. Dipangku oleh Nabi SAW. Dalam posisi tersengal-sengal. Nafasnya tersengal-sengal, detak jantungnya mungkin semakin kencang. Sebentar lagi ini mau mati. Tiba-tiba keluar air mata
dari Rasulullah SAW. Beliau nangis. Sahabat merasa aneh. Mereka memahami, iki nangis mesti gak sabar. Ya Rasulullah, fi hadza tabki? Ya Allah, ya Rasulullah, dalam kondisi seperti ini Anda nangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna la nu'adzabu bihadza, walakin nu'adzabu bihadza. Kita tidak dihukum oleh Allah disebabkan karena tangisan air mata yang keluar. Walakin nu'adzabu bihadza, tapi kita dihukum oleh Allah dengan ini. Dan beliau tunjuk lisannya. Sebab orang kalau nggak sabar, ketika dia mengalami musibah, akhirnya ngomong ngawur. Saat ngomong ngawur itu nyeletuk gak karuan, sampai pada lafadz yang isinya dosa, dan itulah orang yang berdosa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna nu'adzabu bihadza. Kita dihukum karena lisan ini. Biasanya kalau orang itu nggak terima ketika dapat musibah. Menurut ibu-ibu, siapa yang orang ketika meninggal dunia membuat Anda paling sedih? Gak ngaku ya? Menurut bapak-bapak, siapa orang yang ketika meninggal dunia membuat Anda paling bahagia? Kok diwalik ini? Ini pertanyaannya kok diwalik ini? Membuat Anda paling sedih? Hah? Istrinya misalnya. Saat seorang wanita kehilangan suaminya, dia sangat sedih. Dan kalau orang itu tidak punya iman, tidak punya tidak punya semangat untuk memuliakan Allah Ta'ala yang menakdirkan, maka biasanya dia melakukan tindakan yang gak keruan. Nangis gerung-gerung karo gulung-gulung, rambutnya dijambak-jambak, kadang bajunya ditarik-tarik sampai brodol kancingnya. Ada orang yang ketika keluarganya meninggal, kepalanya dibentur-benturkan. Aku tak melu awakmu Pak, aku tak melu awakmu. Arep melu neng ndi? Kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kadang menunjukkan kalau dia itu tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Bapak kau matikan? Wong kita masih bahagia ora tahu padu. Saiki ngomong kaya ngono. Dhisik sehat diseneni mawon. Sehingga kadang dia mengucapkan kalimat yang menunjukkan kalau dia enggak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu tidak diperbolehkan. Ini tolong dijaga lisan ya. Anda ketika mengalami musibah, kalau panas, rasanya enggak penak, itu normal. Semua orang mengalaminya. Tapi ketika rasa enggak enak dan seterusnya itu Anda tahan, Anda tekan semaksimal mungkin, sehingga tidak membuat Anda emosi, itulah sabar. Ketika diiringi dengan niat, semoga ini bisa menghapus dosa-dosa saya, maka saya memohon kepada Allah, dengan ini dosaku terhapuskan. Membuat dia ridho dengan musibah itu. Tingkatannya lebih tinggi lagi, yang disebut dengan ridho. Kalau kemudian diiringi dengan perasaan, semoga ini semakin membuat derajat saya di surga makin naik, makin tinggi. Kemudian dia bersyukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Allah tetap maha terpuji apapun keadaannya. Ini tingkat lebih tinggi lagi. Syukur ketika menghadapi musibah. Enggak semua orang bisa melakukannya. Dan itu tergantung batin jamaah. Itu tergantung batin. Orang yang enggak terbiasa dengan yang namanya ridho, orang yang tidak terbiasa dengan yang namanya syukur pada saat dia mendapatkan musibah, tidak mungkin dia bisa melakukan seperti ini. Baik. Kalau misalnya ya ada piring pecah, kira-kira yang terucap pertama apa dari mulut kita? Apa ya yang terucap? Hah? Alhamdulillah, Masya Allah.
Jangan dicoba di rumah, Pak ya. Nanti banting piring, alhamdulillah. Kadang kan kita spontan langsung mengucapkan mripatmu ning ndi gitu ya. Pangapunten nggih. Ini pangapunten ini contoh saja ya. Langsung spontan yang keluar adalah celaan bagi pelaku. Sebelum kita tahu siapa pelakunya. Nah, seperti ini keluar karena hati kita belum terbiasa dengan yang namanya apa? Menjaga perasaan saat mengalami musibah. Perlu dilatih. Makanya kalau mengalami musibah apapun, pertama yang kita lakukan, cep meneng sik, cep meneng. Baru meneng, mikir baru. Karena kalau nggak ditahan, langsung spontan, keluar kalimat yang nggak karuan. Tapi ketika kita diam, nah nggak keluar apapun, cep meneng sik, dipikir. Nah setelah dipikir itu, baru silahkan keluarkan apa yang kira-kira nyaman untuk didengar. Dan pertama yang harus kita keluarkan adalah zikrullah. Ucapkan kalimat astaghfirullah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah. Kalimat zikrullah yang lain. Dengan cara demikian akan menahan emosi dulu ya. Nah baru kalau perlu ada pernyataan tambahan silahkan disampaikan, pakai mikir dulu. Biasanya kalau orang sudah enggak seperti itu, ya yang keluar ya kalimat-kalimat yang enggak nyaman. Padu karo bojone ya. Biasanya terus nyun sewu ya, ada sebagian suami itu enggak bisa menahan lisannya. Langsung keluar kalimat cerai. Masalah saidik jadi cerai, Pak. Anaknya kepleset misalnya ya. Kan biasanya saling menyalahkan. Gak terima, muntap dia. Aku talak kamu misalnya. Kowe tak cerai, tak balik ning wong tuamu. Ada kayak gitu, Pak. Seperti ini contoh dia begitu mudah mengucapkan kalimat tingkat emosi. Tahan dulu, cep sik, meneng. Nah, itu solusi ketika orang emosi ya. Setelah meneng ngapain, Pak? Kalau bisa duduk. Duduk. Biar organ kita itu enggak mudah bergerak. Sebab kalau dalam posisi berdiri, kan gampang nyampluk. Nah, biar lebih tenang duduk. Orang yang emosi itu sedang dikuasai oleh setan. Setan begitu mudah mengendalikannya. Baik, ini dulu kemana-mana. Balik lagi ke masalah sholat ya. Balik lagi ke masalah sholat. Jadi Rasulullah SAW ketika punya masalah, beliau sholat. Dan beliau tadi ketika mengalami musibah sambil gendong cucu, tadi kan cerita ini belum selesai. Beliau mengatakan tangisan ini bukan sebab azab. Dan beliau katakan, innaha rahmah. Ini adalah bagian dari rahmat. Allah sematkan di hati hamba-hambanya yang mukmin, sehingga dengan tangisan itu mereda tingkat kesedihannya. Beliau begitu nangis, namanya tingkat kesedihan, pertama saat melihat musibah, berada di puncak. Lalu dia nangis, mulai turun, mulai tenang. Itulah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ketika mereka sedang mengalami musibah. Sehingga nangis itu tidak dilarang. Orang dapat musibah lalu dia nangis, itu tidak dilarang. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ketenangan hatiku diletakkan ketika salat. Saat beliau melaksanakan salat, beliau merasa sangat betah, senang ketika sholat. Beda dengan kita ya. Ketika kita sholat, mikir kapan rampungi. Baru takbiratul ihram yang dipikir kapan salam. Karena dia sudah punya banyak rencana setelah sholat. Kita sudah punya banyak rencana ketika sholat. Biasanya kalau kita sholat kan sambil menyusun rencana. Ngeten nggih, Pak? Hah? Betul. Mandok-mandok ngantuk apa? Ada yang mengatakan
aku nek pas sholat tuh Mas, bar sholat iki engko langsung ning warung. Bar ning warung engko kulaan, bar kulaan ngene. Subhanallah, dia punya rencana. Kayak orang itu sibuk sekali pada waktu dia sholat. Begitu selesai sholat, nyatanya ya biasa saja. Itulah gangguan setan agar sholat kita jadi nggak fokus. Sholat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kesempatan untuk beristirahat, melepaskan kepenatan batin setelah banyak berinteraksi dengan aneka masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Bilal, arihna ya Bilalu bis salah. Wahai Bilal, buat kami istirahat dengan salat. Arihna ya Bilalu bis salah. Buat kami istirahat dengan salat. Sehingga dengan salat maka kami bisa menjadi tenang. Jadi ini sebabnya adalah seusai Nabi SAW kerja bareng sahabat, kerja bakti. Bahasa kita ya seperti kerja bakti. Kerja untuk kegiatan sosial, kemudian masuk waktu sholat, Nabi SAW memanggil Bilal. Arihna ya Bilal bis salah. Istirahatkanlah kami wahai Bilal dengan salat. Beliau jadikan salat itu kesempatan untuk beristirahat. Kenapa yang dipanggil Bilal, Pak? Karena beliau muadzin. Adzan wahai Bilal, biar kita salat. Dengan salat kita bisa beristirahat di saat kita salat. Masya Allah. Padahal kita sebaliknya, lunggose istirahat dari sholat. Ini enggak. Sholat digunakan kesempatan untuk beristirahat. Karena orang ketika berinteraksi dengan orang lain, dia pasti punya masalah. Kadang dengan istrinya dia punya masalah, dengan suaminya dia punya masalah, dengan anaknya dia punya masalah, dengan tetangganya, dengan konco kerja. Lalu dia tenangkan, dia lepaskan masalah itu dengan cara bermunajat kepada Allah. Ada satu amalan ibadah yang di situ mungkin menurut perhitungan manusia sangat tidak produktif. Sangat tidak produktif. Apa itu, Pak? Amalan ibadah yang mungkin menurut sebagian orang, saya sebut menurut orang ya, bukan menurut kacamata syariat. Sangat tidak produktif. Iktikaf. Iktikaf itu kan mau meneng ning jero masjid, jangan melakukan aktivitas apapun. Bahkan para ulama menyebutkan ketika orang sedang iktikaf, makruh mengiringi jenazah. Kok ada jenazah misalnya, Pak? Enggak boleh keluar masjid, tetap tinggal dalam masjid. Makruh untuk keluar dari masjid. Meskipun dalam rangka untuk mengiringi jenazah ke makam. Dalam kondisi iktikaf, makruh orang itu menjenguk orang sakit. Sampai menjenguk orang sakit jadi makruh. Gara-gara dia sedang iktikaf. Sehingga tetap ditekankan jangan melakukan aktivitas apapun. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika iktikaf, beliau radhiyallahu anha itu pernah pulang. Dan ada orang sakit di tetangganya atau di dekat rumahnya, tapi beliau cuma dilewati saja. Dilewati. Gak mampir, gak tanya kabar, cuma dilewati saja. Sudah kebutuhan hajatnya sudah selesai, balik lagi ke masjid. Kalau menunaikan hajat, ini tidak mungkin bisa dilakukan di masjid. Sehingga orang harus ke toilet, orang harus keluar. Dulu kan di masjid Nabi SAW tidak ada toilet. Di masjid Rasulullah SAW dulu tidak ada toilet. Sehingga orang ketika iktikaf lalu mau ke toilet, dia harus pulang. Di rumah baru bisa buang hajat. Balik lagi setelah selesai wudhu. Sehingga ketika mereka pulang, ada orang sakit, mau dinengke mawon. Kenapa? Saya sedang iktikaf. Sehingga saya harus cepat-cepat. Begitu pulang, menunaikan hajat, balik lagi. Jangan ketika pulang, kok saya tak kelekaran sih. Kok kelekaran nih ngomah malahan. Bar kelekaran, mengkosek mangan sih. La haula wala quwata illa billah. Tidak boleh kayak gitu ya. Balik segera kalau itikaf. Agar
masa kita berada di masjid lebih lama. Begitu ya. Baik. Loh, kenapa kok disyariatkan melakukan ibadah seperti ini? Padahal ini kan ibadah yang secara perhitungan, kegiatan duniawi semuanya diputus, itu menurut sebagian orang, ini nggak produktif banget, karena rentangnya panjang, selama 10 hari. Para ulama mengatakan bahwa tujuan dari iktikaf adalah dalam rangka untuk melepaskan semua masalah yang kita lakukan selama kita berinteraksi dengan manusia. Jadi dalam waktu 11 bulan 20 hari kita banyak berinteraksi dengan manusia. Allah minta 10 hari yang terakhir, sudah mulai hari ini perbanyak bermunajat kepada Allah. Dengan itulah kita melepas masalah-masalah yang kita hadapi selama kita berinteraksi dengan manusia. Lalu mulai turun kepenatan yang kita alami, stres yang kita alami mulai turun. Dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau iktikaf jangan banyak ngobrol. Jangan iktikaf itu kalau bisa jangan barengi temannya. Karena kalau barengi temannya malah kokean ngomong. Keliru. Seharusnya banyak membaca Quran, banyak bermunajat kepada Allah. Jadikan itu sebagai kesempatan untuk melepaskan masalah. Baik. Karena ketika Nabi SAW sedang memiliki masalah, kembali lagi ke buku ya. Karena itu ketika Nabi SAW sedang memiliki masalah, beliau mengadu kepada Allah dengan cara salat. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau punya masalah yang serius, beliau salat. Dan tadi, enggak semua masalah bisa kita selesaikan sendiri. Kadang dengan cara seperti ini, masalah itu kita pasrahkan kepada Allah, masalah itu diselesaikan oleh Allah. Dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Dan bisa jadi itu menyelesaikan segalanya. Makanya Bapak Ibu, ya, ketika Anda punya masalah dalam satu keluarga, tolong sholat. Tapi biasanya kalau ibu-ibu punya masalah ngapain? Melebu kamar, langsung mengkurap turu. Padahal yang lebih tepat gimana? Ketika punya masalah, sholat. Maka nanti kalau di rumah, Bapak kok sholat terus nih wonten apa? Wah, dicurigai ya. Bisa jadi lagi loro hati. Baik. Nabi SAW ketika beliau punya masalah besar, beliau sholat. Suasana semacam ini hanya ada pada mereka yang memiliki kedekatan dengan Rabb-Nya. Sehingga sholat baginya adalah sebuah kenikmatan dan bukan beban. Bahkan sholat dijadikan sebagai tempat untuk melepas beban. Bagian dari kebutuhan manusia, mereka selalu menghendaki ketenangan. Sehingga ketika orang tidak memiliki sarana untuk mendapatkan ketenangan sesuai syariah, mereka akan mencarinya dengan cara-cara yang tidak pernah ada ajarannya. Seperti bertapa, gerakan yoga, semedi, dan seterusnya. Dan kalau orang itu orang yang hedonis, dia nggak kenal dengan yang namanya kegiatan spiritual, biasanya nek duwe masalah melayune ning diskotik. Atau datang ke tempat-tempat hiburan, ngaten nggih Pak? Atau ke pasar, ke mall, karena dia punya masalah. Kemudian di situ cuma duduk pesan minuman. Minuman 1 gelas ini bisa 2 jam. Mong disuput ndak saedi. Orang kafir seperti itu, orang barat misalnya. Makanya kafe itu terkadang jadi tempat pelarian untuk melepas masalah. Mukmin walhamdulillah Allah kasih hidayah kita yang enggak seperti itu, Pak. Ini malah ngerusak ini. Dan biasanya yang diminum ya minuman keras. Sehingga dia teler, begitu teler, tangi, masalah ya. Tambah masalah.
Islam memberikan kita saran yang sangat indah untuk mendapatkan keterangan itu, yaitu dengan berusaha khusyuk dalam salat. Silahkan diuji coba. Kalau kita sedang punya masalah, Anda bisa lakukan seperti ini. Wudu, kemudian kerjakan salat. Insya Allah Pak, plong itu masalah. Asal dilakukan dengan serius ya. Mungkin dalam tahap awal, durung hilang ya mas, sek podo wae. Nah ini baru pertama, Anda belum bisa menikmatinya. Nanti sholat lagi, ketika punya masalah yang sama, sholat lagi. Jadikan itu sebagai salah satu rutinitas. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sudah selesai babnya, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca di bab baru, yaitu merenungkan makna gerakan dalam salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sambung. Baik, bagi para jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Memang kadang kita ini sangat dipengaruhi dengan yang namanya video viral ya. Jadi kalau dulu kondisi masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh penjelasan ulama yang menjadi gurunya. Sehingga misalnya di Godean ada ulama besar. Nanti kira-kira aktivitas orang Godean juga mengikuti beliau. Nanti di daerah mana lagi, di daerah Bantul ada ulama siapa. Nanti aktivitas masyarakat mengikuti beliau. Itu dulu. Nah sekarang dengan adanya perkembangan teknologi informasi, orang begitu mudah mengakses informasi apapun hanya dengan menggunakan HP yang kecil ini. Dan biasanya yang paling gampang masuk ke kita adalah yang viral. Makanya tolong diwaspadai, tidak semua yang viral itu benar. Karena sebatas viral itu kan masalah orang pada kepo, lalu ingin nonton, kemudian disebarkan ke yang lain. Pertimbangannya adalah pertimbangan karena kepo, pingin tahu. Baik, memang dulu Nabi SAW ketika beliau berdakwah itu jadi viral. Sehingga membuat geger masyarakat dari suku Quraisy, dari suku-suku yang lain geger. Ada orang ngaku Nabi, viral. Nah viral di masa silam, lalu membuat orang jadi kepo. Sehingga ada yang datang ke Mekah, saya tuh pengen tahu sih yang ngaku Nabi itu kayak gimana. Tapi kepo itu membuat dia masuk Islam. Ada beberapa orang yang kepo, awalnya itu kepo. Wahai Muhammad, katanya kaummu bilang kamu ini ngaku Nabi. Buktinya apa? Dia disuruh duduk. Saya bacakan Al-Quran. Dibacakan oleh Rasulullah SAW Al-Quran, langsung tertarik dia, masuk Islam. Sampai ada orang yang dulu dia ini terkenal sebagai tukang ruqyah. Terkenal sebagai tukang ruqyah. Maka kita boleh berdoa. Tapi dalam hati Pak ya? Atau diucapkan? Baik. Jadi berhenti sejenak berarti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mandek. Lalu kita berdoa dalam hati. Apakah itu diperbolehkan? Wallahu a'lam. Kalau Anda bertanya tentang dalilnya, maka dalil yang kami jumpai ketika Nabi SAW membaca Al-Fatihah itu enggak pakai mandek-mandek. Sehingga beliau membaca ya sekali waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai akhir ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tidak menjumpai adanya riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di ayat ini, berhenti di ayat ini. Yang ada adalah hadis Hudzaifah Ibnul Yaman ketika beliau bermakmum pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lail. Lalu Hudzaifah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat setelah Al-Fatihah. Setiap kali beliau menjumpai ayat yang berbicara tentang nikmat,
tentang surga, beliau meminta kepada Allah surga. Lalu setiap kali beliau menyinggung ayat tentang azab, beliau berdoa, berhenti dan berdoa, beliau berdoa kepada Allah berlindung dari azab neraka. Dan seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini dilakukan ketika sholat lail. Adapun pada waktu membaca Al-Fatihah, dalam hadis itu tidak disebutkan Rasulullah SAW berhenti di setiap ayat atau apa dalam rangka untuk berdoa. Kesempatan untuk berdoa dalam sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu ada di dua tempat. Yang pertama di mana, Pak? Pada waktu sujud. Makanya beliau melarang. Wa ammas sujud, kalau ketika kalian lagi sujud, maka fa'akthiru minad du'a, perbanyaklah berdoa, faqaminun ayyustajabu lahu, berpeluang besar doanya dikabulkan. Dan yang kedua, fi duburi kulli salatil maktubah, di semua penghujung salat, di semua penghujung salat wajib, yaitu menjelang salam. Maka selesai tasyahud, selesai membaca sholawat, kita berdoa kepada Allah, dan ini termasuk di antara doa yang mustajab. Nah, kami tidak mengetahui Rasulullah SAW menyarankan untuk berdoa di tengah-tengah membaca surat Al-Fatihah. Dan di antara praktek yang sering kita lihat, orang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wali walidayya amin. Sehingga di situ ada doa dulu baru membaca apa? Amin. Pak, apakah sholatnya batal? Kami tidak sebut sholatnya batal. Namun bisa jadi ini berdoa tidak pada tempatnya, karena dia berdoa di posisi ketika sedang membaca Al-Quran. Dan di sini Fatihahnya memang sudah selesai. Di sini Fatihahnya memang sudah selesai. Cuman seharusnya kalau mau berdoa, taruh di sujud atau ketika tasyahud sebelum salam, dan bukan ketika selesai membaca Al-Fatihah, apalagi di tengah surat Al-Fatihah. Justru yang kita khawatirkan adalah medot bacaan Fatihah. Ya, medot bacaan Fatihah jadinya enggak seirama dengan sebelumnya. Maka mungkin kami sarankan sebaiknya tidak kita gunakan untuk berdoa selesai mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon gambaran Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW apakah beralaskan tanah? Kemudian apakah sholat hujan juga tergenang air? Sebagai motivasi bahwa kondisi masjid saat ini sudah bagus, namun umat muslim masih banyak yang enggan ke masjid. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di zaman Rasulullah SAW yang namanya kain ya, itu barang langka. Maka orang punya baju cuman 1, 2 itu biasa. Dulu waktu Nabi SAW memerintahkan para sahabiat, para wanita, semua lelaki dan perempuan keluar semuanya untuk ke lapangan sholat Id. Ada salah satu sahabiat yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, fulanah nggak punya jilbab. Coba di zaman sekarang, ada nggak wanita yang ketika hari raya randuwe jilbab? Ya, nggak ada ya. Tapi nek ra gelem nganggo jilbab banyak. Jangan dikira Pak, pakaian-pakaian yang minim itu, yang kelihatan auratnya itu lebih mahal. Jangan dikira lebih murah daripada pakaian besar. Kainnya sithik tapi larang. Meskipun kainnya sedikit, bahannya sedikit, tapi apa? Mahal. Sebaliknya ada pakaian yang besar, kainnya banyak, tapi lebih murah. Sehingga kalau ada orang yang berangkat sholat Id, tapi nganggo jilbab, itu bukan karena randuwe jilbab, tapi ora gelem nganggo jilbab.
Saya pernah menyampaikan dalam satu kesempatan ketika Idul Fitri ya. Di bagian akhir khutbah, seperti kebiasaan Nabi SAW, beliau memberikan ceramah khusus untuk para wanita. Lalu saya sampaikan, saya yakin suara itu terdengar satu lapangan. Kepada ibu-ibu semuanya, termasuk di antara perbuatan dosa adalah melepas jilbab, membuka aurat. Maka kami minta tolong pertahankan mukna, jangan dilepas sampai rumah. Sudah, terus berdoa, selesai khutbah. Masya Allah, begitu selesai khutbah, podo Pak, jilbabnya dilepas. Muknanya dilepas. Saya itu mikir, ini krungu apa ora to? Dia mendengar atau tidak? Dan kayaknya nggak ada perasaan takut apa ndelik-ndelik melepas jilbab, enggak. Biasa aja dia melepas jilbab, terus jalan nggak pakai jilbab bareng dengan teman-temannya. La haula wala quwata illa billah. Terus saya tadi teriak-teriak itu dirungokno. Baik. Nah, kalau seperti ini kondisinya, jadi kain di masa Nabi SAW itu memang sangat terbatas. Makanya orang kadang hanya punya baju satu, di rumah itu cuma punya taplak satu, Pak. Pernah ada satu sahabat yang datang kepada Nabi SAW meminta kepada beliau. Nabi SAW tanya, di rumahmu ada apa? Pulang dia. Lalu pulang balik itu membawa satu gelas dan satu taplak. Hanya tinggal ini ya Rasulullah yang saya punya. Ini gelas bukan Tupperware, Pak. Dibawa ke hadapan Nabi SAW, hanya tinggal ini yang saya punya. Kemudian Nabi SAW menjual dua barang itu. Siapa yang mau beli barang ini? Laku 2 dirham, diserahkan ke orang tadi. Sudah, jangan minta-minta, gunakan ini untuk beli makanan bagi dirimu dan keluargamu. Sak kere-kere ini wong godean, Pak. Yang dia urip hanya punya satu buah taplak dan satu gelas. Ada, Pak? Makanya karena kain itu mahal, jadi masjid tidak pakai kain, Pak. Tanah itu. Tanah dipadetin yang bisa dipakai untuk sholat. Dan itu biasa. Rumah mereka sendiri juga sama seperti itu. Sehingga kayak kita dulu ya. Rumah kita kan tidak ada yang pakai keramik dulu ya. Dulu. Omah di plester semen itu sudah mewah. Dulu para sahabat juga seperti itu. Sehingga mereka masjidnya tanpa tanah. Terus nek udan pripun, Pak? Ya hujan. Dan becak itu masjid. Karena atap masjid Nabi SAW itu pelepah kurma yang ditata. Ya blarak napa niki? Klopo gitu ya. Kalau ketetesan hujan netes masuk. Cuman yang namanya Madinah, Mekah dan sekitarnya itu kan daerah yang jarang hujan. Sehingga kasus seperti ini jarang. Meskipun pernah terjadi. Wallahu a'lam. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi. Insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.